in that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac. Girl, is there somebody? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, kami dari Pangkalan SMA Negeri 15 Kota Bekasi ingin menyampaikan tentang sejarah kepramukaan di Indonesia. Selamat menonton. Halo semuanya, saya Ryan. Di bagian ini saya akan menjelaskan tentang berbagai kegiatan pramuka, manfaat yang bisa kita dapatkan, dan penutup dari rangkaian materi kepramukaan ini. Pertama, kita masuk ke kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan dalam pramuka. Yang paling terkenal tentu saja adalah perkemahan. Dalam perkemahan, kita belajar banyak hal, mulai dari mendirikan tenda, mengasuh sederhana, mengatur waktu, sampai bekerja sama dengan teman satu regu. Perkemahan bukan hanya seru, tetapi juga mengajarkan kemandirian dan kekompakan. Selain itu, ada kegiatan pioneering. Pioneering adalah membuat bangunan sederhana seperti menara, rak, atau gapura menggunakan tongkat dan tali. Melalui kegiatan ini, kita belajar ketelitian dan kerja sama tim. Biasanya, kegiatan ini dilakukan saat lomba ataupun perkemahan besar. Lalu ada tali temali, yaitu mempelajari berbagai macam simpul dan ikatan. Simpul ini penting banget karena digunakan dalam berbagai kegiatan pramuka, terutama saat membuat pioneering. Selain itu, tali temali juga berguna dalam kehidupan sehari, misalnya mengikat barang atau membuat simpul yang kuat. Kegiatan berikutnya adalah penjelajahan atau hiking. Dalam penjelajahan, kita ditugaskan untuk melewati rute tertentu sambil menggunakan peta dan kompas. Ini melatih kemampuan membaca arah, bekerja sama, dan menghadapi medan alam. Penjelajahan juga disertai dengan teka-teki pos. Setiap pos punya tantangan yang harus diselesaikan. Selain kegiatan di alam, pramuka juga punya kegiatan seperti PBB atau baris berbaris. Kegiatan ini melatih ketegasan, kedisiplinan, dan kekompakan, dan juga saat upacara. Selain itu, pramuka juga biasanya membantu masyarakat, lingkungan, atau mengumpulkan donasi. Ini mengajarkan kita untuk peduli dan peka terhadap kondisi orang lain. Setelah membahas kegiatan, sekarang kita masuk ke manfaat menjadi seorang pramuka. Ada banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah disiplin. Melalui kegiatan yang teratur, kita belajar mengatur waktu dan mengikuti aturan. Yang kedua adalah kerjasama. Karena hampir semua kegiatan dilakukan secara kelompok, kita diajarkan untuk saling membantu, saling menghargai, dan menyelesaikan masalah bersama. Manfaat selanjutnya adalah keberanian dan kepercayaan diri. Saat mengikuti kegiatan seperti kemah atau penjelajahan, kita ditantang untuk mencoba hal-hal baru. Dari situ kita belajar bahwa kita mampu menghadapi tantangan. Kemudian kita juga diajarkan untuk bertanggung jawab, baik terhadap diri sendiri, teman, maupun tugas kelompok. Selain itu, kegiatan pramuka sangat membantu dalam membangun keterampilan hidup, seperti mengikat tali, memasak, mengatur logistik, membaca arah, dan berkomunikasi. Keterampilan ini bermanfaat banget dalam kehidupan sehari-hari. Pramuka juga melatih kita untuk peduli terhadap lingkungan dan aktif berkontribusi untuk masyarakat. Dari semua kegiatan dan manfaat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pramuka bukan hanya organisasi biasa, tapi tempat untuk membangun karakter, keterampilan, dan kepedulian sebagai generasi muda. Sebagai penutup, saya berharap penjelasan tentang kegiatan ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo semuanya, nama saya Ibtu Zafira Saki. Di bagian ini saya akan menjelaskan tentang lambang pramuka, arti seragam coklat, dasa dharma, dan trisatya. Semua ini adalah hal dasar yang penting banget diketahui oleh setiap anggota pramuka. Pertama adalah arti dari seragam coklat pramuka yang berwarna coklat. Seragam coklat bukan dipilih secara sembarangan. Warna coklat melambangkan kesederhanaan, kerendahan hati, dan kedekatan dengan alam. Karena banyak kegiatan pramuka dilakukan di luar ruangan. Warna ini juga membantu kita berbaur dengan lingkungan, tidak mudah terlihat kotor, dan memberikan kesan tegas namun tetap sederhana. Jadi seragam ini bukan cuma pakaian biasa, tetapi punya makna yang dalam. Berikutnya kita masuk ke dasa dharma. Dasa dharma adalah 10 moral dasar yang menjadi pedoman sikap seorang pramuka. Saya akan menjelaskan secara singkat satu persatu. Pertama,
takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, kita selalu ingat Tuhan dalam setiap kegiatan. Kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Berarti kita harus menjaga lingkungan dan menghormati orang lain. Ketiga, patriot yang sopan dan kesatria, yaitu mencintai negara dan bersikap berani serta jujur. Keempat, patuh dan suka bermusyawarah, mengajarkan kita untuk menghargai pendapat orang lain. Kelima, rela menolong dan tabah, artinya mau membantu tanpa pamrih dan sanggup menghadapi kesulitan. Keenam, rajin, terampil, dan gembira, supaya kita semangat belajar dan tidak mudah menyerah. Ketujuh, hemat, cermat, dan bersahaja, yaitu tidak boros dan mampu mengatur kebutuhan. Kedelapan, disiplin, berani, dan setia, mengajarkan kita untuk memegang komitmen. Kesembilan, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, berarti kita menepati janji. Dan kesepuluh, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, yaitu menjaga diri dari hal-hal buruk. Dasar dharma inilah yang membentuk karakter seorang pramuka sehari-hari. Terakhir, kita masuk ke Trisatya. Trisatya adalah janji yang diucapkan oleh pramuka saat mengikuti upacara. Isi Trisatya mengajarkan kita untuk berpegang pada nilai-nilai Pancasila, menolong sesama hidup, dan menaati dasar dharma. Melalui Trisatya ini, seorang pramuka diingatkan untuk bertindak sesuai nilai kebaikan dan bermoral. Jadi, itulah penjelasan saya mengenai lambang pramuka, arti seragam, dasar dharma, dan Trisatya. Semoga penjelasan ini membantu menambah wawasan kalian tentang kepramukaan. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam pramuka. Halo semuanya, perkenalkan saya Pita. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang gerakan Pramuka Indonesia, mulai dari pengertian, sejarah singkat, sampai tujuan dibentuknya pramuka. Pertama, kita mulai dari pengertiannya dulu. Kata pramuka sendiri berasal dari singkatan Praja Muda Karana, yang artinya jiwa muda yang suka berkarya. Pramuka adalah sebuah pendidikan non-formal, yaitu pendidikan yang dilakukan di luar sekolah. Melalui pramuka, kita diajarkan banyak hal seperti disiplin, keberanian, kerjasama, dan kepedulian terhadap sesama. Pramuka bukan hanya soal baris berbaris atau perkemahan saja, tetapi lebih ke pendidikan karakter. Di pramuka, kita belajar lewat kegiatan yang menyenangkan, bermain sambil belajar, dan pengalaman langsung yang membuat kita jadi lebih mandiri. Sekarang kita masuk ke sejarah. Gerakan pramuka sudah ada di Indonesia sejak tahun 1912 ketika masa penjajahan Belanda. Pada waktu itu, banyak organisasi kepanduan berdiri sendiri-sendiri. Namun, pada tahun 1961, seluruh organisasi itu akhirnya disatukan menjadi satu gerakan bernama Gerakan Pramuka Indonesia. Peresmian Gerakan Pramuka dilakukan pada tanggal 14 Agustus 1961 oleh Presiden Soekarno. Karena itu, setiap tanggal 14 Agustus selalu diperingati sebagai Hari Pramuka. Penyatuan ini bertujuan supaya kepanduan di Indonesia dapat berjalan lebih seragam, terarah, dan fokus untuk membentuk generasi muda yang berkarakter. Tujuan dari Gerakan Pramuka sendiri adalah untuk membentuk generasi muda Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta memiliki sikap mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Melalui kegiatan pramuka, kita juga dilatih untuk peduli terhadap lingkungan dan bermasyarakat. Jadi itulah penjelasan dari saya mengenai pengertian pramuka, sejarah singkat, dan tujuan Gerakan Pramuka Indonesia. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian. Terima kasih. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tingkatan dalam pramuka dan apa sih itu SKU dan SKK. Ini sangat penting karena setiap anggota pramuka pasti akan melewati tahapan ini selama mengikuti kegiatan kepramukaan. Tingkatan dalam pramuka. Dalam pramuka ada beberapa tingkatan sesuai usia dan kemampuan anggotanya. Yang pertama adalah siaga, yaitu untuk anak-anak usia SD kelas 1 sampai 3. Pada tahapan siaga, kegiatan pramuka lebih banyak berupa permainan yang mengajarkan kemandirian, kedisiplinan ringan, dan kebersamaan. Yang tingkatan kedua adalah penggalang, biasanya untuk siswa SD kelas 4 hingga SMP. Di tingkatan penggalang, pramuka mulai belajar berbagai keterampilan, seperti tali temali, baris berbaris, pertolongan pertama, dan penjelajahan. Selain itu, di tingkat ini biasanya ada
jenjang ramu, rakit, dan terap, yaitu yang masing-masing punya tantangan sendiri. Setelah penggalang, ada tingkatan penegak, yaitu untuk siswa SMA. Tahapan ini fokus utamanya adalah kegiatan melatih kepemimpinan seorang penegak. Diajarkan untuk berani mengambil keputusan, menjadi contoh, dan terlibat dalam kegiatan sosial. Penegak juga dibagi menjadi dua, yaitu penegak bantara dan penegak laksana. Yang terakhir adalah pandega, yaitu untuk usia 21 hingga 25 tahun. Pandega adalah tingkatan paling tinggi dalam pramuka, dan para anggota di tahap ini biasanya sudah sangat mandiri. Mereka banyak mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat, proyek sosial, dan kepemimpinan tingkat lanjut. Syarat kecakapan umum. SKU adalah daftar tugas atau kemampuan yang harus dipenuhi seorang pramuka sebelum naik ke tingkat berikutnya. Setiap tingkatan memiliki SKU yang berbeda. Misalnya, untuk penggalang, salah satu contoh SKU adalah mengetahui sejarah pramuka, mampu membuat berbagai simpul tali dasar, atau memahami Pancasila. SKU bukan hanya soal hafalan, tetapi lebih ke keterampilan yang dipraktikkan supaya seorang pramuka benar-benar bisa menjalankan tugasnya. Dengan menyelesaikan SKU, kita menunjukkan bahwa kita siap untuk naik tingkat dan mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Jadi, SKU ini sangat penting dalam perjalanan seorang pramuka. Lalu ada SKK atau syarat kecakapan khusus. Berbeda dengan SKU yang bersifat umum. SKK berhubungan dengan minat dan bakat seseorang. Misalnya, ada SKK memasak, SKK kesehatan, dan SKK teknologi, SKK pertanian, SKK olahraga, dan masih banyak lagi. Jika seorang pramuka berhasil menyelesaikan SKK, dia akan mendapatkan tanda kecakapan berupa badge yang dipasangkan di seragamnya. SKK membantu kita berkembang dalam bidang yang kita minati. Jadi, selain belajar tentang kepemimpinan dan karakter, pramuka juga memberikan kesempatan untuk meningkatkan bakat kita masing-masing. Itulah penjelasan saya tentang tingkatan pramuka, SKU, dan SKK. Semoga bagian ini bisa membantu kalian memahami lebih dalam tentang proses perjalanan seorang pramuka dari awal sampai tingkat lanjut. Terima kasih, sekian. Sekian video dari kami. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.